Amerika Serikat dan Inggris takut menyerang Indonesia. Ini alasannya. Jam 4 waktu Indonesia Barat atau jam 5 waktu Texas USA, ada suatu yang istimewa dalam acara talk show di televisi ABC 13 Texas. Acara tersebut bekerja sama dengan Universitas Dallas, Texas. Karena dalam wawancara tersebut dihadirkan narasumber yang cukup kompeten. Tapi yang menarik acara tersebut justru menyangkut militer Indonesia. Talk show di TV ABC 13 Texas menghadirkan para jenderal purnawirawan Amerika dan Inggris, tapi ada seorang mahasiswa Universitas Dallas bertanya tentang penempatan marinir Amerika di Australia. Maka jawaban dari jenderal tersebut cukup mencengangkan buat pemirsa semua. Talk show di TV ABC 13 Texas dihadiri Jenderal Purnawirawan Mike Jackson, pemimpin pasukan Inggris saat menyerbu Irak, Jenderal Purnawirawan Tommy Franks, pemimpin Delta Forces saat operasi Badai Gurun, Jenderal Purnawirawan Peter Pace, mantan Jenderal US Marine dan Kepala Staf Gabungan US. Mahasiswa dari Universitas Dallas bertanya, apa penempatan US Marine berindikasi akan serangan USA ke Indonesia suatu saat nanti? Jenderal Peter Pace berkata, saat ini ada 3 besar kekuatan marinir dunia dan Indonesia berada pada posisi ketiga. Penempatan US Marine hanya untuk stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Jangan bermimpi Amerika Serikat berencana menyerang Indonesia meski Amerika pimpinan NATO tidak pernah terpikir oleh pemimpin Amerika untuk menyerang Indonesia. Presenter TV ABC 13 Texas, Hannah menambahkan pertanyaan Amerika pernah terlibat konflik di kawasan Asia Timur jauh, kenapa Indonesia begitu diperhitungkan? Jenderal Tommy Franks berkata kita pernah punya pengalaman pahit di Vietnam dan Korea, dan semua pemimpin Amerika sadar siapa di balik kedua negara Asia pernah terlibat konflik dengan kita. Indonesia adalah guru bagi Vietnam dan Korea Utara saat berperang melawan Amerika. Jenderal Peter Pace berkata kita sering berlatih dengan Indonesia, kita sadar bagaimana kemampuan pasukan khusus Indonesia. Pasukan kita sering kewalahan dalam setiap latihan perang dengan Indonesia. Jenderal Tommy Franks berkata, saat operasi pembebasan sandera di pesawat yang dibajak di Bangkok, Thailand, Delta Force memantau operasi tersebut tapi yang tidak dimiliki oleh pasukan negara lain dalam pendidikan pasukan khusus adalah Anda akan terkejut bila mendapati satu mata pelajaran yang takkan didapat di pendidikan elit militer manapun, yakni pendidikan menaklukkan makhluk halus. Jenderal Mike Jackson berkata, doktrin militer Indonesia SDH dipakai di beberapa negara Asia bahkan Afrika karena Indonesia memang diminta melatih beberapa negara Asia dan Afrika. Meski Indonesia kekurangan senjata tidak mungkin mudah menaklukkan Indonesia karena jika perang terjadi bukan hanya militernya maju perang tapi rakyatnya juga pasti turut membantu untuk menghabisi lawan. Saya sudah pernah merasakan saat berhadapan dengan aliansi tentara Indonesia dan rakyat Indonesia. Jadi jangan pernah anggap ringan dengan Indonesia, ungkap Jenderal Mike Jackson. Seorang mahasiswi juga bertanya tentang kekuatan Asia di mata militer internasional, apa jawab mereka? Lagi-lagi Indonesia jadi sorotan. Jenderal Mike Jackson berkata Indonesia dalam waktu dekat akan jadi sebuah negara yang militernya sangat besar dan sulit tertandingi. Jenderal Peter Pace berkata Indonesia memiliki semuanya dan kalau itu dioperasionalkan maka Indonesia akan melampaui India dan Cina dalam perkembangan militer. Jenderal Tommy Franks berkata sebagai orang yang pernah memimpin pasukan khusus, saya tahu banyak rahasia teknik militer tidak ditunjukkan dalam latihan perang bersama. Kalau saat ini banyak negara terutama yang tergabung dalam NATO mengadakan hubungan dagang militer dengan Indonesia, itu sebuah kebijakan yang tepat, karena kalau tidak akan sangat membahayakan posisi NATO di Asia, karena Indonesia memiliki konsep non-blok. Kedepan saya harapkan tidak ada sanksi atau embargo yang dijatuhkan kepada Indonesia, karena itu dapat menimbulkan kerawanan di kawasan Asia terutama Laut Cina Selatan. Untuk urusan LCS,
Indonesia adalah kunci kita. Kalau Amerika tidak berhati-hati memegang kunci tersebut maka dampak besar akan dirasakan oleh sekutu kita di kawasan itu. DLM Mahir Acara Jenderal Tommy Franks mengungkapkan ada satu pasukan khusus Indonesia yang jarang mengadakan latihan bersama, yaitu Angkatan Udara. Pasukan khusus AU Indonesia adalah satu-satunya pasukan dengan kualifikasi korps pasukan khas TNI AU di Asia dan terlengkap di dunia. Meski Amerika juga memiliki pasukan serupa dalam beberapa satuan, tapi kelengkapannya tidak mampu mengalahkan pasukan khusus AU Indonesia, ujar Jenderal Tommy Franks.